Oke, baik Bapak Ibu guru, para orang tua dan juga anak-anak sekalian yang terkasih, kita akan mulai acara karena sudah lewat jam sekitar 9 menit dari target kita jam 9. Ya, mudah-mudahan tetap acara kita berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita SMP Selamat Riyadi pada pagi hari yang indah ini boleh melakukan gelar karya P5. Setelah sekian lama anak-anak kelas 7 ya, mereka sudah mencoba membuat hasil karya masakan dan lain sebagainya, dan sekarang tiba saatnya untuk diperjualbelikan, kan kira-kira begitu. Dan juga anak-anak kelas 8 ya, dengan susah payah, dengan nungging dan lain sebagainya, mencoba membatik ya, dengan segala macam persoalannya, dan hari ini kita bisa lihat karya mereka di belakang. Baik, para hadirin sekalian, tema kita, tema gelar P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah The Culture Heritage of Indonesia. Wes, luar biasa. Meskipun tahun ini baru 2 saja yang kita pamerkan, yaitu batik dan basar. Untuk itu perlu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kali ini. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah. Sekali lagi, lebih meriah lagi. Kelas 9, mana suaranya lebih meriah lagi? Oh, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Baik, agar acara kita, kegiatan film ini berjalan dengan baik, kita akan tetap awali dengan berdoa kepada Bapak Yono. Dipersilakan untuk memimpin doa. Langsung saja Pak. Nah, monggo Pak, mriki. Bapak, Ibu, serta anak-anak terkasih, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kebaikan dan kasih-Mu kami boleh menerima kabar sukacita pada pagi hari ini, yaitu untuk menyelenggarakan proyek atau gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu turun pada kegiatan kami pada hari ini, agar semuanya boleh berjalan lancar dan tertib. Ya Bapa, semoga kegiatan ini menjadikan pengalaman baik bagi putra-putri kami, karena kasih-Mu selalu turun atas semua kegiatan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap kegiatan ini. Ini semua kami serahkan kepadamu, kami hantarkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Yono sudah memimpin doa pembuka, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan kegiatan kebangsaan kepada Ibu Johana. Kepada seluruh hadirin, para orang tua dan juga anak-anak, kita bangkit berdiri. Silakan berdiri.
Oke, terima kasih kepada Ibu Yana. Persilakan duduk kembali. Baik, para orang tua dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama mungkin salah satu dari Ibu Ketua, Bu Susan atau Miss Meli boleh menyampaikan sekitar 1-2 menit. Kelihatannya Bu Meli nggak ada, berarti Bu Susan. Dipersilakan kepada Bu Susan, boleh. Selamat siang saya ucapkan, selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada para orang tua yang sudah hadir di GSG Kompleks Ignatius Slamet Riyadi Kebon Kangkung. Juga selamat pagi untuk anak-anak baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang hari ini kita bersukacita dalam kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang hari ini mengambil tema adalah Culture Heritage of Indonesia. Oke, nah artinya adalah kultur kebudayaan Indonesia tentunya tidak akan mudah begitu luntur walaupun budaya dari luar menghiasi kita, namun tetap budaya Indonesia tentunya adalah tetap kalian jaga, tetap kita lestarikan hingga titik darah yang terakhir. Nah, hari ini kita bersukacita juga di depan kalian ada adik-adik kelas kalian kelas 7 yang mereka menggelar karya mereka dalam wirausaha, dan untuk adik-adik kalian kelas 8 juga mereka menggelar karya, mereka membuat karya dari membatik dengan menggunakan batik tanpa menggunakan limbah. Memang akhirnya karena tanpa menggunakan limbah akhirnya mudah sekali luntur. Baik Bapak Ibu, para orang tua, Ibu Sondang sudah hadir, juga anak-anak yang terkasih, selamat menyaksikan karya kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susan. Maaf, langsung saya todong. Tidak apa-apa. Untuk selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Ignatius Slamet Riyadi kepada Ibu Sondang Sianturi. Monggo, Hujulu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yang terhormat orang tua murid TK, SD, dan SMP, yang terhormat Bapak Ibu guru serta pegawai, lalu yang saya cintai, yang saya banggakan semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Mohon maaf, saya baru tiba dari rumah duka. Ada salah satu orang tua murid dari SD yang meninggal dunia kemarin dan akan dibawa jenazahnya nanti sore ke Sumatera Utara. Semoga keluarganya senantiasa diberikan ketabahan. Ya, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih serta rekan-rekan guru dan pegawai SMP Ignatius Slamet Riyadi, hari ini adalah gelar karya yang ketiga. Tujuannya bukan untuk mencari kepintaran. Ini adalah proyek P5. Jadi proses itu tidak selalu berhasil. Betul tidak? Kadang gagal, kemudian berhasil, atau gagal terus-menerus. Nah, itulah namanya proyek P5. Jadi apabila hasilnya kurang seperti yang kita harapkan, baik dari batik maupun hasil karya, itu semuanya adalah proses. Jadi tidak ada yang salah apabila terjadi kegagalan. Ya, karena nanti kelas 9 juga setelah lulus dari sini akan mengalami P5 nanti di SMA. Ya, anak-anak yang terkasih serta Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini betul-betul luar biasa. Ada emosi yang bercampur sehingga muncullah debat satu sama lain,
sehingga ini yang menjadi awal dari suatu masalah. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Di luar sana adik-adik kelas 7 akhirnya bisa menampilkan makanan atau minuman yang dibuat oleh mereka sendiri, tidak copy paste dari produk manapun. Semoga karakter ini, ya, karakter yang diutamakan ini akan dibawa supaya pada saat terjadi masalah kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Terima kasih kerjasama Bapak Ibu Guru sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua murid yang berkenan hadir dan juga bekerjasama dengan siswa kami kelas 7 dan kelas 8 sehingga boleh terlaksana dengan baik pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Senang sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Kelihatannya tamu kita yang oke, karena sambutan hanya 2, kita akan langsung dihibur oleh anak-anak kelas 9 kepada Rifka, Peren dan Ayah. Jevanya silakan untuk siap-siap tampil. Ini luar biasa sekali ya penampilannya, mereka sudah berpakaian ya, nyewanya 500.000 satu kostum meren ya. Oke. Siap operator? Silakan. Tarian tradisional Jawa Barat ya kalau tidak salah, tapi penarinya dari Medan semua.
Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penari-penari kita, Ripka, Devi, Feren, dan Jevanya, dan terutama kepada pelatihnya, Ibu Retno. Tepuk tangan dulu buat Ibu Retno, luar biasa ya. Ya. Baik, para orang tua dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian, ya tentu setiap kali ada kegiatan gelar P5 pasti ada selalu presentase yang tidak bisa ditinggalkan. Nah ini nanti anak-anak, adik-adiknya yang kelas 7, kelas 8 akan menyampaikan, mereka akan belajar berbicara di depan umum. Begitulah kira-kira ya. Nah kepada Pelerin dan Yesa dipersilakan untuk ke depan, dan juga siap-siap dari kelas 72, Sekar dan Jason. Pelerin silakan. Mari kita mendengarkan ya bagaimana tim sukses dari kelas 71 ini mewakili ya, mewakili. Silakan. Di tengah. Selamat pagi Bapak Ibu guru serta orang tua dan teman-teman yang terkasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Saya sendiri Valerin dan saya Yesa. Nah, saya di sini mewakilkan teman-teman saya, terutama Viernes, Yesa dan Iskia dan Cynthia. Kami sekelompok bersepakat untuk membuat pisang coklat dan es goyobot. Nah, di sini saya dan Yesa akan membahas salah satu menu kami, yaitu adalah es goyobot. Es goyobot adalah minuman dari Jawa Barat yang bercampuran buah-buahan. Nah, alasan kami membuat es goyobot ini karena es goyobot cukup diminati di kalangan SMP seperti ini dan segar untuk diminum saat siang hari. Nah, di sini kami akan lanjut membahas bahan dan alat. Alat yang pertama adalah panci, kompor, spatula, pisau, tenan sendok, mangkok, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke bahan. Bahan dari es goyobot adalah yang pertama roti, pacar Cina, santan, gula, susu, dan lain-lain. Lalu hal baru yang saya dapat di P5 ini adalah yang biasanya saya membeli dan makan, di sini saya membuat dan menjual. Pengalaman baru saya juga adalah bisa memasak dengan teman-teman saya. Lalu suka dan duka di P5 ini adalah sukanya dapat membuat makanan dan minuman dengan teman-teman dan dapat berhasil membuatnya. Dukanya saat percobaan ada satu teman yang tidak masuk. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa mampir ke stand bazar kelas 71, terutama di kelompok 4 ya. Terima kasih. Baik, silakan boleh duduk. Kepada Sekar dan timnya silakan persiapan maju ke depan. Ya, luar biasa singkat padat aja ya. Luar biasa sekali. Oke, Sekar dan Jason. Oh, langsung 4 orang. Boleh, boleh. Silakan. Meskipun tercatat 2 orang, 4-4-nya boleh maju. Di tengah ya. Gantian. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, dengarkan sedikit pantun dari kami. Kota Solo tempat asal batik sudah mukti. Warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati. Izinkan kami memulai presentasi. Namun sebelum kita memulai, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sekar, saya Nadi, saya Levan, saya Kristo. Dan ada 2 teman kami, yaitu Jason dan Esther. Pada proyek P5 kami kali ini, kami akan membuat kue ciu dan es oyen. Mengapa kami memilih kue ciu dan es oyen? Alasan kami memilih kue ciu karena kue ciu memiliki banyak vitamin yang terkandung di dalamnya. Kue ciu juga tidak digoreng melainkan dikukus sehingga mengurangi penggunaan minyak. Alasan kami memilih es oyen karena es oyen mengandung vitamin yang banyak di buah-buahan yang kami pakai.
Pertama-tama ada proses pembuatan kue ciu. Sebelum ke prosesnya, mari kita ke bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue ciu adalah pisang, gula, tepung terigu, aci, dan juga daun pisang. Berikut prosesnya. Prosesnya yaitu yang pertama, masukkan pisang lalu kita aduk hingga sedikit halus. Yang kedua, masukkan gula lalu kita aduk sehingga merata. Yang ketiga, kita masukkan tepung terigu dan aci lalu kita aduk hingga merata. Yang keempat, kita masukkan adonan ke dalam daun pisang. Lalu yang kelima, kukus adonan 15-20 menit dengan api yang sedang. Lalu yang terakhir, kue ciu pun siap disantap. Jika ingin lebih nikmat lagi saat disantap, boleh dimakan saat masih hangat. Ada beberapa suka dan duka yang kami alami selama P5 ketiga ini. Dukanya, banyak teman-teman kami yang tidak ingin ikut dalam bekerja sama. Lalu ada juga yang susah dihubungi dan bermain-main. Namun di balik itu semua ada juga sukanya. Seperti kita dapat saling kerjasama, saling membantu. Kita juga dapat mengetahui resep-resep kue ciu dan es oyen. Lalu kita juga mengetahui pentingnya kita menghargai pendapat orang lain. Tanpa kami sadari, kita sudah berada di penghujung presentasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Kesepian hidup tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa beli di stand 8 kelas 72 kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekar CS ya sudah memberikan presentasinya luar biasa. Baik anak-anak sekalian, nah tiba saatnya sekarang hiburan ya. Dan sekarang kita akan panggilkan trio dadakan ya kepada Sihar dan Andreas. Nah kali ini ada kolaborasi dengan gurunya ya. Mereka akan membawakan lagu Anak Naburju dan Anak Kokido Hamorawon Diau. Nah, oke. Di mana ulusnya? Sabar. Cik. Nanti tangan saya. Nah, gini loh. Cik. Oke. Oke, ini trio dadakan ya antara guru dan siswa. Ya, mulai tahun depan, tahun ini kita coba kolaborasi trio. Kalau nggak berhasil mohon dimaafkan. Ya, apalagi kalau nggak hafal lagunya. Ya, kalau tahu lagunya boleh sambil bernyanyi, ada teks di sini. Ya. Cik, oke. Cek, cek. Oke, silakan operator. Sudah nggak sabar nih. Anakku Naburju. Ini yang memilih lagu ini mereka sendiri. Saya cuma ikut saja. Cek. Cek, cek, cek.
masih tukola somos suradiro beani. Kurang pola tangis anak Tuhan. Andre mau nangis. Jangan nangis Andreas. Ya. Semua kedua anak semua kita berjuang menjadi anak yang baik ya. Anak Naburju. Ya. Amin. Jangan lupa 100.000 diterima saweran ya. Abang mau lihat ya, Bang, mau lihat ya. Mau lihat ya, betul. Rahasiaku dia berjuang doi sude ama itano silebani. Oke, satu lagu lagi ya. Baru satu yang datang ke depan. Biar untuk biaya uang sekolah mereka berdua, untuk saya untuk beli susu anak. Oke, lagu kedua. Kapan sih? Langsung. Oke, boleh sambil goyang ya. Asik. Ya, boleh sambil disebut. Boleh monitor ya. Asik. So voy a la hora tu padre
saya satu tujuan. Mau lihat teh godang? Anak koki doa moraon dia. Oke. Oke, ini anak Amora ini semua nih. Oska kalau sudah goyang-goyang tidak bisa ditinggal. Goyang aman, goyang. Oke. Ya, ini ciri khasnya Oska. Oh, mereka mengurusi saya. Terima kasih. Oh, oke. Mau lihat godang? Ya, goyang terus. Somoi piau maroda mardilan marjam tangan. Aso mondongan kita marsedan marbelia. Alai sude agele kita dan jadi hahurang. Oscar. Anak koki doha moraon dia. Nastorito nampia kadolan dada pelamar sakau di sini. Alai anak kokira dan jadi hatinggalan sian dolan madang hari. Gope masari hari yang modari lawa persikola oke leki. Naik ke persikola saat ibutikona sikap ingat tolong-tolongi marhudi hui piawi nanda tulolo kundoruan pangalului nolu nabi parmodaria asal masa hargele kira sesatu tujuan anak koki doa moraon dia. Oke, Oscar. Nang sotaniton, nang pihak kadongan, dada pelamar sakaus, baru tulu lembar tepina. Anak kodisnya yang jadi hatinggalan, sila doang magurang nai. Ugo pemasari, hari enang modari, lawa persikola oke leki. Naik kon persikola, saat dipotikona, sikat tidak tolak koki. Marhoi, hoi peau dinanda, tudolok tuduruan. Mangalului lolu, nawai parbodaria. Asal masa hakele kita, saya satu tujuan. Oscar, anak koki, doa sangat dia. Anak koki, doa sangat dia. Oke. Mau lihat? Mau lihat kurang? Ada buru culang. Akang mau lihat? Nanti kalau ada trio lagi, mudah-mudahan dapat lagi. Amin. Terima kasih, saya sudah diulusi, tapi dikembalikan lagi ulusnya ya. Ya, ini memang kebiasaan orang Batak nih mengulus bapaknya nih. Tolong dilipat, bersilalahi. Aduh. Ini MC-nya udah capek. Baik, Bapak Ibu, para orang tua dan juga anak-anak. Unang muru kooperator. Selanjutnya adalah presentasi dari kelas 81 dan 82. Untuk perwakilan kelas 81, Satria, Arya, dan Evelyn dipersilahkan untuk ke depan. Dan juga persiapan presentasi kelas 82, Natania dan Ondo Renopa. Mana? Satria, Arya, Evelyn, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya batik yang kami buat di sini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Satria. Nama saya Arya. Saya Evelyn. Alat dan bahan yang kami gunakan pada saat membatik ini ada kertas karbon, kain, kertas yang sudah ada motif batiknya, pensil 8B, guta tamarin, cup, air, kuas, cat akrilik, kardus, dan yang terakhir ada water glass.
Untuk prosesnya itu yang pertama, kami menjiplak motif yang sudah kami print menggunakan kertas karbon dan juga pensil 8B. Setelah itu, kami memberi guta tamarin sebagai perintang pada pola motif tersebut. Lalu kami memberi warna menggunakan cat akrilik dan juga kuas. Lalu kami memberi water glass agar warna tersebut tidak cepat pudar. Tidak lupa kami melarutkannya ke dalam air lalu dijemur kembali. Makna dari motif yang kami buat adalah keindahan alam, di mana terdapat motif bunga-bunga dan hewan. Lalu ada juga megamendung yang berarti permohonan akan turunnya hujan untuk kesuburan pertanian. Kesan kami dalam membatik ini adalah susah dan juga senang. Senangnya adalah karena kami bisa bermain sambil membatik. Jadi saat kami melakukan proses membatik tidak terlalu membosankan. Susahnya adalah karena motif yang kami buat terlalu kecil, sehingga saat kami membubuhkan guta tamarin cukup sulit dan membutuhkan kesabaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Evelyn CS. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dong untuk mereka bertiga nih mewakili. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. 1, 3 ya. Mana kelas 9? Oh, kelas 8. Oke, habis ya. Oke, presentasi yang berikutnya silakan maju ke depan. Ya. Teman-teman serta guru-guru sekalian, batik merupakan karya seni dengan teknik melukis di dalam media. Batik memiliki nilai seni filosofi yang berasal dari daerah Indonesia. Selamat pagi, inilah topik kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Natania. Nama saya Renova. Nama saya Ondo. Alat bahan yang digunakan saat proses membatik, yang pertama ada triplek, yang kedua ada kain, yang ketiga ada sketsa batik, yang keempat ada kertas karbon, yang kelima ada wadah kecil, yang keenam ada pewarna, yang ketujuh ada alat melukis, yang kedelapan ada water glass, yang kesembilan ada pensil 8B, yang kesepuluh ada guta tamarin. Proses yang pertama, kita membuat sketsa batik yang diperjelas oleh kertas karbon. Lalu di hari kedua kita menggunakan guta tamarin sebagai pengganti canting dan lilin. Lalu di hari ketiga kita masuk kepada fase pewarnaan. Setelah melakukan fase pewarnaan, kita lanjut ke dalam fase water glass. Gunanya water glass supaya pas dibilas tidak mudah luntur warnanya. Tema batik kami adalah alam dengan motif bunga. Kami mengambil motif bunga karena motif bunga adalah motif yang sederhana tetapi memiliki makna yang menarik. Makna dari batik kami adalah bentuk kecintaan terhadap alam, yaitu makhluk hidup. Selama kami berproses dalam pembuatan batik, banyak hal yang menimbulkan kesan-kesan bagi kelompok kami. Kesannya itu kami dapat berpikir jernih dan berjiwa seni dalam membuat batik. Kami juga tentu berterima kasih kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman semua karena sudah membantu karena sudah saling membantu bila kalanya kami kurang paham dan kesulitan dalam mengerjakan proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang presentasi kedua. Bapak Ibu guru dan juga para orang tua dan juga para siswa, harusnya ini tampilan tarian cuma belum siap katanya. Dan sekarang kita panggilkan penyanyi kita, Gracia. Siap? Mari silakan. Dia akan menyanyikan juga 1 kali lagu Batak juga ya. Nah, ini kelihatannya harus bayar saweran nih acara kali ini nih. Silakan, Grace.
Cek, cek.
Simarmata, Guru Simarmata ya. Oke, luar biasa. Mardua Holong ya, mudah-mudahan tidak terjadi dalam dunia nyata Bu ya. Apalagi Mardua Jabu katanya, kalau rumahnya banyak nggak apa-apa ya, dibagi-bagi ke anak cucunya. Oke, acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan presentase karena yang penampilan berikutnya juga belum siap, yaitu Kathy dan Romuald, silakan. Kemudian siap-siap Sandra dan Martin dan Ruth. Silakan Kathy dan Romuald maju ke depan. Hatop. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekali semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Romuald, saya Angel, dan ada juga Jeremy, Nolan, dan Kathy. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan apa saja yang kami buat untuk Expo. Kami membuat Jennifer dan cireng isi ayam. Alasan kami membuat Jennifer dan cireng isi ayam adalah karena keduanya memiliki daya tarik untuk dijual pasaran dan kalangan muda lebih tertarik dengan minuman manis dan makanan pedas. Cara kami membuat Jennifer adalah kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti Nutrijel mangga, Nutrijel anggur, biji selasi, jeruk nipis, Sprite, standing pouch, dan sedotan. Pertama, rebus biji selasi selama 2 menit. Kedua, masak Nutrijel mangga dan anggur. Ketiga, setelah Nutrijel dingin, parut dengan parutan agar. Lalu keempat, siapkan standing pouch. Keenam, masukkan biji selasi ke dalam standing pouch dan masukkan es batu secukupnya ke standing pouch. Ketujuh, masukkan Nutrijel yang sudah diparut, masukkan Sprite yang sudah dicampur dengan air gula dan perasan jeruk nipis. 9, masukkan irisan jeruk nipis, dan terakhir es Jennifer pun sudah siap disajikan. Suka duka yang kami rasakan adalah saat percobaan masak gurandil yang gagal dan akhirnya kami harus mengganti menu. Lalu saat kami kekurangan bahan dan alat saat memasak, saat kami membuat masakan cireng terjadi kegagalan dalam membuat adonan. Tetapi kita mencoba terus-menerus hingga berhasil. Sekian presentasi dari kami, perwakilan kelompok 2 izin undur diri. Oke, terima kasih kepada kelompok siapa nih? Kathy dan Romuald. Karena yang ditunggu-tunggu juga masih lagi di ruang make up. Nah, kepada kelompok berikutnya yaitu Jessica, Sevena Gerald, dipersilakan untuk melakukan presentasi. Setelah ini siap-siap penampilan dari, ya kalau masih ada satu lagi presentasi ya. Oke, silakan maju ke depan. Tes 1 2 ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid juga teman-teman kalian. Di sini kami dari perwakilan kelompok 2 dari kelas 82 akan mempresentasikan mengenai batik yang telah kami buat. Sebelumnya, membatik merupakan
seni atau melukis pada suatu media tertentu seperti kain katun atau kain sutra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pani. Nama saya Jessica. Nama saya Immanuel. Nama saya Gerald. Pertama-tama, alat dan bahan yang kami gunakan selama proses P5 ini yaitu kain katun, pewarna, kertas karbon, glutatamarin, kuas, pensil 8B, triplex atau karton dan kain sebagai alas, water glass, dan sketsa gambar. Lalu ke dalam prosesnya. Prosesnya yang pertama yaitu adalah siapkan alat dan bahannya secara lengkap. Yang kedua adalah tempelkan kain katun atau kain yang akan dibatik ke dalam triplek. Yang ketiga adalah mulai membuat desain dari sketsa dan juga dari kertas karbon. Yang keempat, jika sudah jadi sketsa ya, tinggal ditaburi glutatamarin. Jika glutatamarin sudah selesai, maka lanjut ke proses pengecetan, yaitu mengecat seluruh desain yang ada. Jika sudah dicat, dikeringkan dulu, lalu sesudah dikeringkan dikasih water glass dan cabut dari alas triplek itu kain batik ya, dan sudah selesai menjadi batik. Lalu makna motif dari kain batik yang kami buat adalah di sudut-sudut kain terdapat dua bunga yang berbeda ukuran. Untuk bunga yang berukuran kecil bermakna tanaman-tanaman atau rerumputan di sekitar kita. Lalu bunga yang berukuran paling besar bermakna kebun atau pepohonan sehingga didatangi oleh para burung-burung. Lalu ada pula gambar tangan di setiap sisinya. Gambar tangan tersebut bermakna sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Arah tangan tersebut mengarah kepada sekumpulan ikan-ikan yang sedang berenang berputar. Secara keseluruhan, semua gambar itu bermakna anak-anak yang sedang berusaha untuk menggapai cita-cita mereka yang akan mereka raih di masa yang akan datang. Lalu ada juga kesan yang kelompok kami dapatkan. Kesan yang pertama adalah kesan menyenangkan. Kami merasa senang karena kami bisa belajar membatik, mengenal apa itu batik, mengenal sejarah batik, dan mengenal bagaimana cara-cara membatik. Lalu ada juga kesan yang melelahkan, yaitu kami harus menggambar motif batik, kami harus memberikan glutatamarin, mewarnai batik, dan juga mengeringkan batik tersebut. Tentu proses itu memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Namun dari kesan yang melelahkan tersebut, ada kerja kelompok yang kompak yang membuat pekerjaan kami terasa lebih cepat dan ringan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Gerald Sepania CS, luar biasa ya, singkat padat jelas. Baik, selanjutnya kita akan panggilkan para penari, yaitu TRCS. Mereka akan menarikan lagu Pelajar Pancasila. Ini wajib. Dan selamat datang kepada Ibu Ketua Komite. Ya, ini luar biasa, harus hadir selalu pada saat acara-acara P5. Mulai godang, horas. Penari kita, tari Pelajar Pancasila, silahkan mereka. Habis ini kita akan dihibur oleh Pak Edi. Jadi ya tuh, nah. Ya, masa cuma silakan.
Oke, luar biasa. Terima kasih TRCS. Mereka setiap kali ada acara P5 juga tampil menari. Dan selanjutnya sambil menunggu para penari yang masih make up, kita panggilkan Pak Edi. Pak Edi akan menyanyikan lagu Sio Mama. Beta ingin pulang katanya, tapi jangan dong hepeng. Ya, Pak Edi akan menyanyikan lagu Sio Mama. Karena dari pagi dia sudah memutar lagu ini, sudah ingat akan mama di kampung. Ya, tinggal nunggu rezeki dapat hadiah besar gitu Bu ya. Boleh pulang ke timur. Oke. Oke, yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng untuk mama kita. Nanti sampai di rumah peluk mama kalian lalu bilang terima kasih. Berapa puluh tahun lalu, Pak Frans, beta masih kecil. Saya diajak nyanyi. Beta ingat tempo itu. Sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu. Gak usah menangis Pak Edi. Mama menyanyi. Ingat pulang ini. Bujuk-bujuk. Kalau sampai besar bagi beta sing lupa mama. Everybody sama-sama. Beta tidak lupa sama ibu. Santai dulu. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, mama Sulia. Oke, makanya makan banyak Pak, biar tidak kurus. Balas mama, mama pun capek. Sio dodoe, sio tete manis. Jaga betamu mama Sudah bingung. Oke, anak-anak semua, nanti pulang titip pesan dari Pak Edi, pulang peluk mama kalian. Mumpung mereka masih ada, peluk mereka. Kalau mereka udah nggak ada, doain mereka. Spesial lagu ini untuk mama kita semua. Terima kasih ibu-ibu yang udah hadir, ibu-ibu guru juga. Oke. Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Masih bocil Pak. Oh. Beta ingat tempo itu. Sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu. Mama menyanyi bujuk-bujuk lah sampai besar pagi. John masih ingat mama? Beta sing lupa mama. Kelas 9 kita bareng-bareng everybody. Sio mama, beta rindu mau pulang. Sio mama, mama Surya guru Selawange. Beta
Oke, terima kasih kepada Pak Edi. Ya. Kepada kelompok presentasi yang berikutnya, kelompok RUT. Nah, ini kebetulan karena maaf ya, karena dia berdandan dulu. Kepada RUT CS, persilakan untuk presentasi. Perwakilan dari kelas 8 berapa Bu? 81. Wow. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan orang tua siswa-siswi yang kami hormati serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 81, nama saya Ruth Natania. Dan nama saya Chris Martin. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan presentasi mengenai P5 kelas 8 yang bertema membatik tanpa limbah berbahaya. Sebelum teman-teman saya menjelaskan proses pembuatan batik kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang batik. Batik adalah suatu budaya yang sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Pada dahulu kala, batik disebut dengan ambatik. Amba artinya kain dan tik artinya suatu titik yang ditaruhkan pada kain tersebut. Batik memiliki 3 jenis, ada batik tulis, batik cap, dan juga batik kombinasi. Yang kami lakukan di P5 ini adalah batik tulis yang digunakan melalui tangan. Biasanya batik tulis menggunakan canting dan juga malam atau disebut juga lilin panas. Jika batik cap ialah batik yang sudah ada pada cap dan tinggal ditempelkan pada kain. Jika kombinasi yaitu batik perpaduan antara batik tulis dan juga batik cap. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan proses pembuatan batik yang kami lakukan. Pertama, kami mengenal materi tentang cara pembuatan batik dari bahan alami. Kedua, kami langsung menjiplak sket yang sudah kami buat di atas kain dengan menggunakan kertas karbon dan pensil 8B. Ketiga, kami membubuhkan getah tamarin. Keempat, kami memberi warna pada kain motif batik kami. Kelima, kami membubuhkan water glass. Dan terakhir, kami mencuci batik tersebut. Untuk alat dan bahan yang kami pakai, yang pertama ada triplek ukuran 1 meter kali 1 meter. Yang kedua ada kain bekas untuk menutupi alas triplek. Yang ketiga ada lakban. Yang keempat ada kain ukuran 1 meter kali 1 meter. Yang kelima ada hektar. Yang keenam ada kertas karbon. Yang ketujuh ada kertas HVS yang sudah ada gambar sketsa motif batiknya. Yang kedelapan ada pensil 8B, yang ke-9 ada guta tamarin, yang ke-10 ada bubuk warna atau cat akrilik, yang ke-11 ada air, yang ke-12 ada cup, yang ke-13 ada kuas, yang ke-14 ada water glass, dan yang terakhir ada penjepit untuk menjemur si kain batiknya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan triplek ukuran 1 meter kali 1 meter, lalu bungkus menggunakan kain bekas dan lalu ditempel menggunakan lakban hingga menutupi si bagian tripleknya. Lalu yang kedua, siapkan kain ukuran 1 meter kali 1 meter, lalu rekatkan pada triplek menggunakan hektar. Yang ketiga, lalu siapkan kertas karbon dan kertas HVS yang sudah ada gambar motif batiknya, lalu jiplak dengan kertas karbon menggunakan pensil 8B. Setelah itu, lanjut kami membubuhkan motif batiknya menggunakan guta tamarin. Dan setelah itu dijemur hingga si guta tamarinnya mengering. Lalu lanjut kami mewarnai dengan air yang sudah dicampur dengan bubuk warna atau cat akrilik, dan setelah itu dijemur kembali hingga warnanya mengering. Dan setelah itu lanjut kami membubuhkannya dengan water glass supaya warnanya tidak cepat pudar atau awet. Lalu dijemur kembali hingga water glassnya mengering. Setelah itu lanjut kami merendam kain batiknya dengan air bersih dan melorotkan guta tamarinnya. Setelah itu dijemur kembali.
Suka dan duka. Yang pertama, sukanya, kelompok kami sangat mudah untuk diatur. Kedua, prosesnya juga yang sangat seru. Dukanya, prosesnya sangat lama, dan juga waktu pas kami membubuhkan Guta Tamarin tidak semudah yang kami bayangkan. Di sini kami membuat batik dengan tema flora dan fauna. Kami terinspirasi dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali ragam flora dan fauna yang harus kita lestarikan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada hari ini, kami mempunyai satu pantun. Jalan-jalan ke Irian Jaya, pulangnya memakai baju jerami. Wujud cinta warisan budaya, pilihlah produk batik kami. Oke, terima kasih Ruth CS. Bapak Ibu, kita masih ada waktu sebelum kita pergi ke stand-stand karena mereka juga perlu persiapan. Ini satu lagi penarinya belum siap karena masih make up. Luar biasa ya. Nah, untuk mengisi kekosongan ini saya akan panggil kembali Pak Edi. Setelah Pak Edi kembali nanti Grace menyanyikan lagu Biring Manggis. Ya, kepada Pak Edi. Pokoknya Pak Edi tidak akan mau ketinggalan dengan lagu yang satu ini, Gereja Tua. Pak Hatop. Disabar Bu Susan ya. Oi Pak Edi. Pak Edi panggil misal ke depan duet sampai Edi. Misal ke depan duet sampai Edi. Dilupakan. Spesial lagu ini untuk kelas 9. Bentar lagi baru lulus. Terlalu sedih setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan. Betapa kelas 9 sama-sama. Andai kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah setelah tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Nanti setelah ini kelas 9 wajib nyanyi semua ya. Nanti bulan 7 kita udah beda sekolah, udah jadi alumni ya. Boleh yang mau nyanyi boleh ke depan, ada mic kosong di sini. Kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu.
udah mau nyanyi. Thank you banget Pak Frans, kami kembalikan. Terima kasih Pak Edi dan Michelle, pokoknya langsung ditodong ya. Dan sekarang kita akan kembali ke Sumatera lagi. Kali ini dari Tanah Karo ya. Jadi kita yang berasal dari Tanah Karo, Brastagi dan sekitarnya, Kesia, Tarigan, Rekam Kujenda, Gendang Dusukle. Ya, kepada Grace silakan. Lagu Biring Manggis dari Tanah Karo. Oh, ini penyanyi serba bisa ya. Tahun depan mungkin dari Simalungu, dari Papak akan dinyanyikan. Cek suara di tengah, Grace. Kesia, Jenda Kamkaro, Jenda Tigan. Ya. Gak apa-apa, menari saja sama kami. Michelle mau menari katanya kemarin. Nanti kami tarik ya. Oke, musik. Hey, hey, hey. Oke, Sihar. Kesia. Hey, hey. Boleh menari ya? Cynthia Karo. Boy mana terboy? Masih masuk. Temani. Hey, hey, hey. Mana Sihar? Oke. Oke. Bandung bagilah beri suraku susu. Asik. Dalam aku biar berikan kata surah-surahku, oh biring mangisku. Oke. Mari tiga. Oke,
Oke, luar biasa. Waduh, nanti masih ada mimbar bebas ya untuk kelas 9 Pandai CS. Kemarin sudah mau tampil. Dan sekarang yang kita nantikan juga para penari kelas 8. Siap? Wah, memang make upnya bisa 1 hari kalau begini ya. Luar biasa. Awas jatuh. Oke, silakan tampil. Luar biasa. Bil. Yi. Kelas 8. 8 berapa nih? 81.
Bayangkan kalau ibu-ibu yang tampil bisa putus pinggang ya. Baik Bapak Ibu, para orang tua dan juga anak-anak sekalian, tiba saatnya masuk ke sesi kedua, yaitu kegiatan Expo Batik Basar. Nanti akan diatur bagaimana caranya supaya tidak tabrakan. Setelah ini kita akan melanjutkan kunjungan-kunjungan ke stand. Kita mulai dari para orang tua ya. Nanti para orang tua boleh melihat batik-batik sebentar, kemudian terus sampai nanti keluar dilanjutkan nanti anak-anak, begitu ya, supaya tidak tabrakan di pintu. Baik, kepada para orang tua silakan. Jangan lupa kartu penilaian. Oke, jangan lupa untuk anak-anak kartu penilaian ya. Disiapkan kartu penilaiannya. Begitu Bu Teri. Kepada para orang tua dipersilakan dimulai dari batik.